Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah sebagai berita yang Tuhan mengendaki kepada umatnya. Tema yang saya sampaikan pada hari ini yaitu hamba yang setia. Bacaan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 18. Demikian dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Saudara-saudara, hamba yang setia dipuji karena melakukannya. Hamba yang tidak setia dianggap seorang yang jahat. Manusia berdosa sering berperilaku kontradiksi. Memuji seseorang yang jahat, di sisi lain mengolok orang yang benar. Pengadilan Yesus di hadapan Pilatus menunjukkan hal ini. Orang-orang Yahudi menuntut pembebasan Barabas sambil menuntut penyaliban Yesus seorang yang benar. Setiap tanggung jawab menuntut kesetiaan, dedikasi, dan pengorbanan. Hamba yang jahat selalu memiliki alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ini adalah suatu kejahatan. Saudara-saudara, seorang hamba dinilai berdasarkan responnya terhadap perintah tuannya. Lalu apakah ciri-ciri hamba yang setia? Marilah kita mengamati ciri-ciri seorang hamba yang setia dibandingkan dengan hamba yang jahat. Kita akan masuk di dalam golongan hamba yang setia. Ia setia dan selalu menuruti kehendak tuannya, melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya tanpa bersungut-sungut. Ia seorang yang bertanggung jawab. Ia menunjukkan suatu hasil kerja yang baik. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang diberi talenta. Pada saat sang tuan bepergian, mereka mengerjakan tugas masing-masing dengan setia dan taat. Ia seorang yang berinisiatif, tanpa selalu menunggu perintah. Ia mengerjakan tugas-tugasnya dan mencapai hasil yang memuaskan tuannya. Ia menerima pujian dan tanggung jawab yang lebih besar yang akan diberikannya. Kerajaan surga berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, keadilan, iman, kesucian. Hamba yang setia di dalam ayat yang ke-23 menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Yesus menegaskan kedatangannya yang kedua kali melalui perumpamaan ini. Saudara-saudara, kemudian kita akan melihat ciri-ciri daripada seorang hamba yang jahat. Ia bersifat malas. Ia dianggap seorang yang jahat karena berani mengatai sang tuan dan menyalahkan tuan itu. Tidak peduli pada tanggung jawab. Ia mengabaikan kepercayaan tuannya. Ia seorang yang mudah menyerah pada keadaan dan tidak berinisiatif untuk mengembangkan usaha.
Sang Tuhan mengambil kembali kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Hamba itu rugi dan ia tidak menerima apapun. Ia akan diganjar setimpal dengan perbuatannya di dalam ayat yang ke-30. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan sekarang berdampak pada masa depan, termasuk pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah siapkah kita menyambutnya? Saudara-saudara, apa yang saya beritakan pada hari ini, saya memiliki kesimpulannya untuk disampaikan. Demikian, yang pertama yaitu hidup sehari-hari memberi kita banyak kesempatan untuk belajar setia dan bertanggung jawab. Kita mulai bertanggung jawab dari perkara yang kecil hingga yang besar. Kita mulai menata hidup yang bertanggung jawab dari rumah kita yang diharapkan meluas di tengah masyarakat. Dan yang kedua, kesetiaan berhubungan dengan berkat-berkat rohani dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kesetiaan harus diterapkan dalam pekerjaan dan hidup sehari-hari, dan khususnya dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, orang-orang yang berkarakter seperti hamba yang jahat pasti akan rugi. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, demikian yang saya sampaikan pada hari ini supaya kita dapat memahami dengan baik atas kehidupan kita mengiring kepada Tuhan sebagai hidup yang bertanggung jawab dengan kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan, patuh atas perintah-perintahnya. Puji Tuhan, sebelum saya akhiri, saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami bersyukur atas kemurahan dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kami dapat yaitu kembali menerima kebenaran firman Allah sebagai bimbingan tuntunan dalam kehidupan kami. Demikian di dalam kehidupan kami bersama sebagai orang-orang yang telah ditebus, bahkan sebagai hamba di hadapan Bapa di dalam sorga sebagai Tuhan. Demikian dalam perumpamaan yang telah kami terima melalui kebenaran firman Allah. Demikian Tuhan, kami menghendaki senantiasa agar pertolongan-pertolongan daripada Tuhan untuk membentuk kami semua, saudara-saudara kami dimanapun berada yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapat memahami berita daripada firman Allah untuk dapat melakukannya, perintah-perintah daripada Tuhan dengan baik, dengan kesetiaan, dengan yaitu kesanggupan yang Tuhan telah memberikan kekuatan di dalam iman kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat, bagi saudara-saudara seiman dimanapun berada yang memberikan seluruh yaitu berita-berita daripada firman Allah ini masuk di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberikan jamahan bagi yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada masalah dalam kehidupannya, Tuhan membuka jalan keluar supaya senantiasa dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pada hari ini kami beroleh berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Rohul Kudus, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.